Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renardo Cahayapta Yuda Pradana, presensi 25 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan membuat video analisa pengaruh iptek dalam beberapa bidang. Seperti contohnya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah dari bidang ideologi. Dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi iptek bagi kehidupan manusia antara lain adalah: 1. Memberikan kemudahan hidup. Dengan teknologi baru, kita bisa menikmati kemudahan dalam bertransportasi dengan adanya kendaraan bermotor, kemudahan dalam memasak dengan berbagai alat elektronik, dan kemudahan telekomunikasi dan hiburan dengan adanya teknologi informasi. Yang kedua, teratasinya berbagai macam penyakit. Perkembangan teknologi menghasilkan kemajuan kesehatan seperti vaksin dan antibiotik yang membantu mengatasi berbagai penyakit seperti cacar, polio, dan TBC. Diatasinya penyakit ini berdampak pada meningkatnya angka harapan hidup dan kualitas hidup manusia di masa sekarang. Yang ketiga, meningkatnya produksi makanan. Perkembangan iptek menghasilkan pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pestisida untuk pembasmi hama seperti serangga dan jamur. Meningkatnya produksi makanan dengan penerapan teknologi ini disebut revolusi hijau. Yang keempat, terbukanya lapangan kerja baru. Jenis pekerjaan baru di industri seperti perakitan elektronik dan kendaraan bermotor, serta pengolahan makanan kalengan tidak mungkin ada tanpa perkembangan iptek ini. Dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek bagi kehidupan manusia antara lain adalah: yang pertama, rusaknya alam akibat pencemaran. Perkembangan teknologi menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam. Misalnya, semakin banyak wilayah hutan dan pepohonan yang dibabat untuk lahan pertanian dan perkebunan. Semakin banyak kendaraan bermotor juga dapat meningkatkan polusi berupa gas karbon dioksida dan gas berbahaya lain di udara. Yang kedua, timbulnya masalah kesehatan baru. Banyak polusi dan limbah pabrik membuat munculnya penyakit baru seperti kanker. Makanan cepat saji dan penuh pengawet juga dapat mengakibatkan penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Yang ketiga, terkikisnya nilai budaya lokal. Dengan mudah komunikasi karena perkembangan iptek ini, nilai budaya lokal semakin terkikis oleh budaya barat yang dominan. Misalnya adalah masuknya budaya luar melalui televisi dan internet. Selanjutnya yang akan saya bahas dari bidang politik. Dampak negatif iptek di bidang politik adalah: 1. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. Yang kedua, timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu dambaan akan kebebasan. Yang ketiga, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan juga negara yang akan menggoyahkan NKRI. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas, dan tirani minoritas. Yang keempat, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan juga terkadang mengabaikan kepentingan umum. Sedangkan untuk dampak positif iptek di bidang politik diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang kedua, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, memperluas dan juga meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang keempat, adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintahan. Yang kelima, dapat tersampainya informasi dan berita mengenai politik individu atau kelompok secara cepat. Selanjutnya, dari bidang ekonomi. Berikut ini merupakan 5 dampak positif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dampak positif kemajuan iptek yang pertama di bidang ekonomi yaitu bisa meningkatkannya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas pekerjaan yang bisa dilakukan dengan mudah.
Tak hanya itu saja, setiap orang juga lebih mudah mendapatkan pekerjaan seiring dengan kemajuan iptek ini. Bahkan, sambil di rumah pun, seorang bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja secara online. Tak heran jika masalah ekonomi bisa menjadi semakin meningkat. Yang kedua, produktivitas dunia industri mengalami peningkatan. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak yang positif pada bidang industri. Di antaranya meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi maupun jenis produksinya. Hadirnya peralatan industri yang semakin canggih menjadikan pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat dan hasil produksinya pun juga semakin berkualitas. Selain itu, para pelanggan saat ini juga sudah bisa melakukan pemesanan langsung kepada pihak pabrik tanpa harus berkunjung langsung di tempat produksi. Dengan kemudahan yang dihadirkan sekarang ini, tidak heran jika industri bisa mengalami peningkatan yang cukup pesat. Yang ketiga, adanya kualifikasi tenaga kerja. Adanya perkembangan teknologi dan ekonomi sekarang ini bisa memberikan dampak positif kepada penyerapan tenaga kerja serta kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dilakukan ini bisa memberikan perubahan yang sangat cepat. Maka dari itu diperlukan sekali pendidikan yang bisa menghasilkan tenaga kerja yang mampu memberikan pengetahuan dan skill berdasarkan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang mengalami perubahan tersebut. Yang keempat, kemudahan pemasaran bisnis. Nah, kemajuan iptek juga akan memudahkan proses pemasaran bisnis. Sekarang bisnis tidak dipasarkan langsung ke rumah-rumah, namun bisa dipasarkan secara online melalui iklan. Dengan demikian, target yang diperoleh juga semakin banyak. Yang kelima, pemasaran juga bisa lebih luas. Kemajuan iptek juga bisa berdampak pada luasnya pemasaran. Suatu perusahaan bisa menjangkau pasar lebih luas sebab para pembeli yang mengakses internet tidak ada batasannya, tempat dan waktu. Selanjutnya dari bidang sosial budaya, pengaruh iptek dalam bidang sosial. Yang pertama, dari sisi positifnya, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dari sisi negatif, bidang sosial, dengan makin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya face to face menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi hampa. Seseorang yang terus-menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seorang yang individualis. Dengan pesatnya teknologi informasi, baik internet maupun media lainnya, membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau dorongan kriminal makin mudah. Interaksi anak dan komputer yang bersifat satu orang menghadap satu mesin mengakibatkan anak menjadi tidak cerdas secara sosial. Kemerosotannya moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin rohani. Pengaruh iptek dalam bidang budaya. Sisi positifnya, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi. Antara lain mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara, mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, maupun furnitur. Negara-negara tetangga maupun negara-negara berbeda benua yang dimana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Sisi negatif dari budaya,
terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa, mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit, mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbau barat, lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal, kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, cenderung pragmatisme dan maunya serba instan. Terakhir, dari bidang pertahanan dan keamanan. Dampak positif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. Peningkatan akurasi dan kendala teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan software. Teknologi informasi dapat mempercepat penyampaian informasi sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan. Pemerolehan personil militer yang mumpuni yaitu dengan rekrutmen berbasis teknologi informasi. Penggunaan program kecerdasan buatan untuk mesimulasikan formasi dan kekuatan musuh memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, mencegah terjadinya serangan-serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah kesatuan Indonesia dan memecah belah yang menjadi perbedaan dalam kehidupan bernegara dengan media informasi, contohnya internet. Dampak negatif iptek dalam bidang pertahanan dan keamanan. Penyalahgunaan satelit oleh para teroris seperti melacak kondisi tempat mereka akan melakukan kejahatan. Melalui media internet, pelaku teroris dapat berkomunikasi dengan sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Munculnya perang informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi karena sifat penggunaan sistem secara bersama. Berkaitan dengan teknologi senjata pemusnah massal atau Weapon of Mass Destruction atau WMD, seperti senjata nuklir dan senjata biologi, dikhawatirkannya akan menjadi ancaman terbesar bagi suatu negara bila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.